Halo Sobat Nobar semuanya, selamat datang di Nobar. Kembali lagi bersama saya Tobi yang kali ini akan membawakan film berjudul Assassin's Club yang dirilis pada tahun 2023. Menceritakan tentang 7 pembunuh bayaran terbaik di Eropa yang dijebak untuk saling membunuh satu sama lain. Di film ini kita akan dimanjakan dengan adegan-adegan brutal yang bikin bulu kuduk kita berdiri karena sangat menegangkan. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah Assassin's Club. Berlatar di Republik Ceko, film ini dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis bernama Jona yang merupakan anak dari seorang mafia kelas kakap. Meskipun seorang mafia, tapi dia sangat menyayangi putrinya. Dia bahkan memberikan hadiah ulang tahun berupa kalung milik mendiang ibu Jona. Dan ketika sedang bersiap untuk pergi ke pesta, tiba-tiba ada seorang pembunuh bayaran yang menghabisi mafia tersebut dengan sangat brutal. Melihat ayahnya dibunuh, Jona pun langsung histeris. Pembunuh itu lalu menembaknya untuk menghilangkan saksi, tapi Jona berhasil melarikan diri ke mobil pamannya. Sayangnya, meskipun anak buah ayahnya sudah dikerahkan, namun pembunuh misterius itu tidak pernah ditemukan. 7 tahun kemudian, kita diperkenalkan dengan seorang pembunuh bayaran bernama Morgan yang sedang mengintai targetnya di Slovenia. Slovenia tuh salah satu negara di Eropa. Morgan adalah pembunuh bayaran paling ditakuti saat ini karena dia tidak pernah gagal dalam menjalankan misinya. Selain itu, dia juga menguasai banyak metode pembunuhan, mulai dari sniper, bela diri alias gelut, santet tidak termasuk, racun-meracun, dan lain sebagainya. Sebelum mengeksekusi targetnya, Morgan mendengarkan arahan dari mentornya yang bernama Caldwell atau yang lebih dikenal dengan panggilan Samidi. Dan kali ini target Morgan adalah seorang mafia yang punya bisnis jual beli tempe dan bubuk magic. Selain itu, si Jamet juga menguasai polisi lokal sehingga bisnisnya selalu aman. Setelah mendengarkan arahan, Morgan pun langsung membidik mafia tersebut. Namun tiba-tiba ada sebuah peluru yang melesat ke lehernya. Ternyata ada pembunuh lain yang mengincar si mafia. Untungnya Morgan tidak terluka parah karena peluru tadi hanya menyerempet lehernya. Belum sempat mengejar pembunuh itu, Morgan malah dikepung oleh antek-antek si mafia. Dan untuk pergi dari sana, Morgan melemparkan gas untuk mengelabui penglihatan para jamet, lalu dia menghabisi mereka satu persatu. Morgan kemudian kabur dengan mobil curian, tapi si pembunuh misterius menembak ban mobil itu sampai membuatnya terjungkal-terjumpalit. Untungnya Morgan bisa keluar dari sana sebelum mafia CS kembali mengepungnya. Di tempat persembunyian, Morgan melihat pembunuh misterius itu berhasil menembak kepala mafia tempe tersebut. Sepulangnya dari misi, Morgan langsung menghubungi Samidi dan melaporkan semua kejadian tadi. Akan tetapi Samidi terdengar sangat santuy. Dia juga mengatakan kalau misi tersebut dianggap selesai karena si mafia sudah terbunuh. Jadi Morgan bisa pulang dan menjalankan misi yang baru. Travel safe. We'll talk about it when you get back, right? Tidak berselang lama, kekasihnya yang bernama Sophie menelponnya. Di sini, Morgan berpura-pura sedang jualan cilok di luar negeri untuk menutupi pekerjaan aslinya karena dia tidak mau membuat Sophie ketakutan. Di tempat lain, para agen intelijen sedang membahas tentang kematian mafia tadi malam. Rapat ini dipimpin oleh salah satu agen terbaik mereka yang bernama Agen Foss atau yang biasa dipanggil dengan Agen Surti. Awalnya, dia mengira kalau pembunuhan itu dilakukan oleh geng musuh, tapi setelah diselidiki lebih lanjut, dia menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seorang pembunuh bayarin dengan latar belakang militeri. Ladies and gentlemen, let's get to work. We've got a lot to do. Keesokan harinya, Morgan pergi ke Italia untuk menemui Sophie. Dan karena sudah lama tidak bertemu, dua sejoli ini pun langsung kiu-kiu cukuruku. Tapi sebelum itu, Sophie melihat bekas luka di leher Morgan. Mau tak mau, Morgan harus berbohong lagi. Dia mengatakan kalau luka itu didapat gara-gara jatuh dari motor pas lagi jualan cilok.
Scratches. Now this. Setelah menanam jagung bersama Sophie, Morgan mengunjungi warteg terdekat untuk menemui Samidi. Di sini, Samidi ingin memberikan pekerjaan yang sangat penting dengan bayaran yang sangat mahal. Morgan akan dibayar $6 juta jika dia berhasil membunuh 6 target. Dengan uang sebanyak itu, Morgan bisa membuka usaha cilok di seluruh Eropa. Sebenarnya Morgan ingin pensiun dan hidup bersama Sophie, tetapi Samidi meyakinkannya bahwa ini adalah misi terakhir yang harus dia lakukan. Jadi mau tidak mau, Morgan harus menerima misi tersebut. Morgan, no, not you. I hate you sometimes. You know that? Sebelum menjalankan misinya, Morgan memutuskan untuk belanja bahan-bahan cilok karena rencananya dia ingin membuat cilok dari resep leluhurnya yang merupakan orang Cibaduyut. Sepulangnya dari supermarket, Morgan dan Sophie berjalan melewati sebuah lorong. Namun tiba-tiba ada seorang pembunuh yang menyerang Morgan. Lalu dengan sigapnya, Morgan langsung membrutal dan menghabisinya saat itu juga. Melihat Morgan yang sangat brutal, Sophie pun ketakutan bukan main. Dia tidak menyangka kalau kekasihnya adalah seorang pembunuh. Morgan lalu meminta waktu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Dan setelah itu, dia berjanji akan menjelaskan semuanya. Tanpa berlama-lama lagi, Morgan segera menemui Samidi untuk menanyakan tentang pembunuh tadi. Dengan santuinya, Samidi mengatakan kalau si pembunuh adalah orang yang sama yang merebut target Morgan di Slovenia. Tidak hanya itu, dia juga merupakan salah satu dari 6 target yang harus dibunuh oleh Morgan. Dengan kata lain, target Morgan kini tersisa 5 orang lagi. Humor me. Who are the others? Dan yang lebih membagongkannya lagi, ternyata semua targetnya adalah pembunuh bayaran. Selain itu, mereka juga ditawari kontrak yang sama dengan Morgan. Artinya, ada seorang klien yang menginginkan agar para pembunuh ini saling menghabisi satu sama lain. Morgan pun sangat marah saat mendengarkan penjelasan Samidi. Tapi di sisi lain, dia sudah tidak bisa mundur dari misi ini karena 5 pembunuh itu sudah pasti akan membunuhnya. Pembunuh yang pertama adalah Ryder, seorang psikopat yang suka mengkoleksi jari milik korbannya. Yang kedua ada Martinez, seorang ahli racun dari Spanyol. Sementara itu, pembunuh yang ketiga adalah seorang ninja bernama Yuko yang ahli dalam bela diri dan persembunyian. Pembunuh selanjutnya adalah seorang psikopat bernama Demir yang sekarang sedang dipenjara di tempat terpencil. Dan pembunuh yang terakhir adalah Falk, dan dia merupakan pembunuh yang sangat misterius dan identitasnya belum diketahui sampai sekarang. Namun, Samidi yakin kalau dia adalah anggota intelijen. Working from within the intelligence community. Samidi lalu menjelaskan setiap selesai membunuh, Morgan harus memotong jari target lalu mengirimkannya ke Paris. Ketika semua arahan sudah diberikan, Morgan pun segera menyiapkan peralatannya. Di waktu yang sama, terlihat Surti sedang berada di penjara terpencil untuk menemui psikopat Demir. Surti mengatakan kalau dia akan segera membebaskannya, tapi tak disangka-sangka dia membebaskannya dengan cara menebas leher Demir. Setelah menghabisinya, Surti membayar sipir untuk mengurus mayat Demir. Sebelum pergi dari sana, Surti sempat memotong salah satu jari Demir. Di tempat lain, seorang agen Interpol yang bernama Inspektur Leon sedang membuka loker pos dan mengambil sebuah paket. Ternyata paket itu berisi jari tangan milik pembunuh yang dihabisi oleh Morgan. Dia lalu melaporkannya kepada seorang wanita kaya yang tidak lain adalah Jonah, gadis yang ayahnya dibunuh di awal film. Di sini, Jonah telah tumbuh dewasa dan menjadi pewaris kekayaan ayahnya. Dia pun menggunakan hartanya untuk menyewa hacker dan orang-orang seperti Leon agar bisa menemukan
menemukan pembunuh ayahnya dahulu. Selain itu, dia adalah orang yang membuat Morgan dan 6 pembunuh lainnya saling menghabisi satu sama lain. Namun Jonah terlihat kecewa karena Leon masih belum menemukan identitas dari pembunuh sang ayah. One mistake. Then don't make any. Malam harinya, Morgan akhirnya tiba di Paris untuk mencari tahu tentang misinya yang janggal. Dan setelah menyelidikinya, dia akhirnya menemukan penerima paket yang tidak lain adalah Leon. Dia pun langsung melacaknya dan setelah itu Morgan pun menghajar Leon. Dia lantas menanyakan tentang orang yang membuat kontrak pembunuhan. Akan tetapi Leon tidak menjawabnya dengan jelas. Dia hanya memberikan petunjuk agar Morgan bisa mencari tahu sendiri. I believe the message in the name. Morgan kemudian pulang ke tempat persembunyiannya untuk menggali identitas Leon guna melacak siapa dalang dari semua ini. Tapi tiba-tiba ada telepon dari seorang yang tidak dia kenal. Morgan pun langsung menerima telepon itu sambil melacak lokasinya. Ternyata orang yang menghubunginya adalah Surti, dan di sini akhirnya terungkap kalau dia adalah Falk, si pembunuh misterius yang selama ini tidak diketahui identitasnya. Janda brutal itu lantas mengajak Morgan untuk bekerja sama dalam menemukan dalang dari semua ini. Dia juga mengirimkan video pembunuhan Demir yang dilakukannya di penjara. Dengan begitu, maka target Morgan pun berkurang satu lagi. Morgan dan Surti pun akhirnya saling bertukar informasi. Mereka berdua sama-sama curiga kalau klien yang membuat kontrak pembunuhan memiliki dendam kepada para pembunuh bayarin. Klien itu lalu membuat kontrak yang menjebak para assassin untuk saling menghabisi agar mereka tahu bagaimana rasanya menjadi target. Setelah berbincang cukup lama, Surti mengirimkan alamat rumah Martinez si ahli racun agar Morgan bisa menghabisinya. Namun, Morgan tidak langsung terbang ke Spanyol. Dia memutuskan untuk melacak identitas target pertama yang dia bunuh. Dan tak disangka-sangka, pembunuh itu adalah anak asuh Samidi sama seperti dirinya. Dengan kata lain, Samidi menyuruh si pembunuh untuk menghabisinya di Slovenia dan Italia. Morgan yang murka pun langsung mendatangi Samidi, kemudian menghajarnya dan hampir menghabisinya. Samidi lalu meminta maaf dan mengatakan kalau dia terpaksa mengkhianati Morgan karena sudah dijebak oleh kliennya. Morgan sebenarnya ingin membunuh Samidi, tapi dia masih menganggapnya sebagai ayah sendiri. Akhirnya dia memilih pergi dari sana. Morgan, I'm sorry. You're like a father to me. Welcome to the game. Selanjutnya, Morgan ingin menemui Sophie, tapi sepertinya Sophie masih belum siap. Morgan pun memilih untuk melanjutkan perjalanan ke Spanyol untuk membunuh target berikutnya yang tidak lain adalah Martinez. Di tengah perjalanan, Surti kembali menghubunginya dan kali ini dia menemukan informasi bahwa dalang dari semua ini adalah Jonah, anak mafia yang ingin balas dendam. Namun karena tidak tahu identitas pembunuh ayahnya, dia akhirnya menjebak para assassin untuk saling membunuh satu sama lain. She could have set us up against each other. Singkat cerita, Morgan pun sampai di Spanyol dan tanpa membuang waktu, dia langsung mencari tempat yang tinggi untuk menembak Martinez dari jarak jauh. Tapi saat akan menembaknya, tiba-tiba ada seorang bocil yang mendekati Martinez. Morgan akhirnya mendekati Martinez sambil menodongkan pistol. Dia lalu bertanya kemana istri Martinez. Dan naasnya, istri Martinez sudah meninggal karena kanker dan sekarang dia hanya tinggal bersama anaknya. Dan jika dia dibunuh, maka anak itu akan tinggal sendirian di usianya yang baru menginjak 4 tahun. Martinez kemudian mengajak Morgan untuk masuk ke rumahnya dan membicarakan masalah ini secara baik-baik. Di sini, Martinez mengatakan kalau dia sudah pensiun dan memilih jadi tukang kayu. Dia terakhir kali membunuh orang adalah 8 tahun yang lalu. Dan setelah itu, dia bertobat karena selalu dihantui oleh mimpi buruk. I was done. Mendengar cerita sedih Martinez, Morgan pun mengurungkan niat untuk membunuhnya. Dia juga memperingatkan Martinez bahwa assassin lain pasti akan datang untuk membunuhnya. Dan malam harinya, perkataan Morgan langsung terbukti. Ada seorang pembunuh yang menyusup ke dalam rumah itu dan dia adalah Yuko, si ninja brutal. Karena kasihan kepada Martinez, Morgan pun menembak Yuko dalam kegelapan.
Tapi sialnya Yuko menggunakan rompi anti peluru. Wanita itu langsung bangkit dan menyerang balik dengan membabi buta. Ketika Morgan mulai kewalahan, Martinez muncul dan menembak Yuko hingga tewas. Dia lantas memberikan pistolnya dan meminta Morgan untuk pergi. Tapi sebelum itu, Morgan memotong jari Martinez sebagai bukti untuk dikirimkan kepada Jonah agar dia tidak diincar lagi. Morgan juga tidak lupa untuk memotong jari Yuko. Di waktu yang sama, Surti menyelinap ke rumah Samidi lalu menyuntikkan racun saat Jamet itu sedang tidur. Samidi pun seketika terbangun dan terkejut dengan kehadiran Surti si janda brutal. Surti lalu memaksa Samidi untuk mengirimkan semua data tentang Morgan. Jika dia tidak mau, maka dia tidak akan memberikan penawar racunnya. Alhasil Samidi pun terpaksa mengirimkan data tersebut. Di sini juga terungkap bahwa Surti adalah murid pertama Samidi yang memilih jalannya sendiri dengan mengkhianatinya. Setelah mendapatkan data tentang Morgan, Surti berniat menggunakan Sophie sebagai umpan untuk membunuh Morgan. Mendengar hal itu, Samidi pun melarangnya karena Sophie adalah orang yang baik dan sangat berarti untuk Morgan. Surti yang tidak suka dengan perkataan Samidi akhirnya membuang penawar racunnya, dan ketika Samidi sudah sekarat, Surti pun ingin mencekiknya hingga tewas. Akan tetapi Samidi masih sempat melawannya dan alhasil Surti langsung menebas lehernya dengan pisau. Di tempat lain, Ryder terlihat sedang menyusup ke rumah Morgan. Tapi beruntung Morgan telah memasang alat pendeteksi jarak jauh. Dan tanpa membuang waktu, dia langsung pulang saat itu juga. Dalam perjalanan pulang, Morgan menerima notifikasi bahwa datanya telah dikirim ke akun milik Surti. Dia pun menjadi sadar kalau selama ini Surti juga ingin menghabisinya. Morgan kemudian menghubungi Samidi, tapi teleponnya diangkat oleh polisi yang sedang mengamankan mayatnya. Setelahnya dia mendapatkan telepon dari Surti. Janda brutal itu mengatakan kalau dia telah bekerja sama dengan Ryder untuk membunuh Sophie. Well, at least you still have Sophie. Karena khawatir, Morgan langsung memberitahu Sophie lewat telepon dan memintanya untuk pergi ke rumah aman miliknya. Tapi sialnya Sophie sudah dihadang oleh Ryder saat hendak pulang kerja. Jamet itu lalu menembaki Sophie dengan membabi buta. Tapi beruntungnya Sophie berhasil menghindar dan bersembunyi di kolong meja. Ketika situasi sudah aman, Sophie langsung pergi ke rumah aman milik Morgan. Dia lalu menampar Morgan dengan sangat keras karena dia merasa kecewa. Akhirnya Morgan pun menceritakan semuanya kepada Sophie. Begini ceritanya Sobat Nobar, saat masih muda, Morgan adalah pasukan khusus yang membela negara. Kemudian dia bertemu dengan Samidi yang menawarkan sebuah pekerjaan untuk membunuh para mafia dan pejabat korup. Tapi lama-kelamaan Morgan merasa muak dengan pekerjaannya dan ingin segera pensiun, apalagi setelah bertemu dengan Sophie. Setelah menceritakan semuanya, Morgan pun terlihat sangat lega. Akan tetapi Sophie tiba-tiba mengatakan kalau dia sedang mengandung anak Morgan sehingga dia harus segera pergi ke rumah orang tuanya sebelum Surti dan Ryder menemukannya. I leave tomorrow, so whatever this is, you make it stop. You leave tonight. Morgan lalu mengajak Sophie ke hanggar milik Samidi karena dia telah menyiapkan jet pribadi untuknya, dan sesampainya di sana mereka berdua pun saling berpamitan. Di lain pihak, Leon kembali mengambil kiriman jari dari Morgan lalu meminta bantuan forensik untuk mengidentifikasi sidik jarinya sebelum dia menyerahkan informasinya kepada Jonah. Setelah mendapatkan informasi tersebut, Jonah pun mengunjungi makam ayahnya sambil membawa bunga. Walaupun dia belum tahu siapa asasin yang membunuh sang ayah, namun dia yakin cepat atau lambat pasti orang itu akan terbunuh. Sejauh ini dia hanya tahu kalau pamannya adalah orang yang menyewa si pembunuh demi menguasai kekayaan ayahnya. Di waktu yang bersamaan, Morgan pergi ke rumah jenazah untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Samidi. Meskipun dia jamet, tapi Samidi adalah salah satu orang yang sangat berarti baginya. Untuk membalas kematian Samidi, dia berjanji akan membunuh Surti.
Besoknya Morgan mendatangi markas Ryder untuk membunuhnya, dan sesampainya di sana dia melihat ada banyak koleksi potongan jari manusia dan hal-hal aneh lainnya. Tidak lama kemudian Ryder masuk ke markasnya setelah nyebat di warung Bo Inem. Morgan pun langsung menembaknya dengan cairan beracun. Why don't you take a seat? It's quite the collection you have here. Sebelum Ryder tewas, Morgan sempat menanyakan siapakah asasin yang telah membunuh ayah Jonah. Awalnya dia berpikir kalau pembunuhnya adalah Ryder, tetapi jamet itu tidak tahu sama sekali. Dengan kata lain, pelakunya adalah Surti. Morgan lantas menghabisi Ryder karena sudah tidak berguna lagi. Lah, gampang banget matiin Ryder. Bersamaan dengan itu, Jonah bertemu dengan Surti dan pasukan khususnya untuk membunuh Morgan. Jonah tidak tahu kalau Surti adalah pembunuh ayahnya yang sebenarnya karena selama ini dia berlindung di balik nama intelijen. Surti kemudian mengerahkan semua pasukannya untuk mengepung Morgan di markas Ryder. Morgan pun mengambil bensin dan alat peledak untuk membuat jebakan. Ketika para jamet masuk, Morgan langsung menembak ke arah bensin dan gedung pun terbakar. Setelah itu, Morgan meledakkan bom milik Ryder lalu melompat dari jendela. Kemudian Morgan membajak ambulans untuk kabur dari sana. Tapi sialnya dia kembali terkepung di atas jembatan. Dan tanpa berpikir panjang, dia langsung menempelkan bom di ambulans tersebut lalu menerobos pembatas jembatan. Di saat yang bersamaan, Morgan menembak bom itu sambil terjun ke sungai. Melihat itu, Surti pun langsung misuh-misuh karena pasukan khususnya sama sekali tidak berguna, padahal Morgan hanya seorang diri. Di sisi lain, Morgan berenang ke tempat yang cukup jauh untuk menghindari pasukan Surti. Malam harinya, Morgan mendatangi Leon dan memberitahunya tentang identitas Surti yang sebenarnya. Morgan lalu mengajak Leon bekerja sama untuk menjebak Surti. Rencananya, Leon akan memanggil Surti ke ruangan jenazah seolah-olah Morgan telah tewas. Singkat cerita, Surti pun masuk ke dalam ruangan tersebut dan saat dia akan mengecek mayatnya, tiba-tiba Morgan muncul dari belakang sambil menodongkan pistol. Seketika baku hantam pun berlangsung dengan sangat brutal. Namun pada akhirnya Morgan berhasil membuat Surti tidak berkutik sama sekali. Tapi sayangnya saat dia hendak menghabisinya, ada seorang polisi yang masuk. Mau tidak mau, Morgan pun harus melarikan diri. Morgan kemudian pulang ke rumah aman untuk mengobati luka yang cukup parah. Sambil beristirahat, dia melihat berita di televisi bahwa paman Jonah telah meninggal akibat kecelakaan. Morgan pun sangat yakin kalau kecelakaan itu adalah ulah dari Jonah yang ingin balas dendam. Untuk mengungkapkan kebenarannya, Morgan memutuskan untuk menyusup ke rumah Jonah. Sembari menodongkan senjata, dia memaksanya untuk menceritakan awal mula pembuatan kontrak. Dan ternyata ide tersebut diusulkan oleh Surti. Janda brutal itu sengaja memanipulasi Jonah agar tidak balas dendam kepadanya. Morgan pun akhirnya memberitahu identitas asli Surti yang membuat Jonah sangat terkaget-kaget seperti orang yang tiba-tiba ditagih utang. From behind the agency. Morgan kemudian menanyakan tentang uang $6 juta yang telah dijanjikan. Tapi ternyata uang tersebut sudah ditransfer ke pihak intelijen yang tidak lain adalah Surti. Selain itu, Jonah baru saja mendapatkan kabar kalau Surti sudah tewas. Morgan pun sangat yakin janda brutal itu sedang menipu Jonah dan ingin mengambil semua uangnya. Untuk memastikan kematian Surti, Morgan langsung kembali ke rumahnya dan meretas sistem intelijen. Dan ternyata pihak intelijen telah memastikan bahwa Surti tewas karena serangan jantung. Morgan pun segera menghampiri Sophie yang sekarang berada di hotel. Dia memintanya untuk berkemas karena situasi sudah aman. Morgan lalu kembali ke rumahnya untuk mengambil beberapa barang. Tapi tiba-tiba dia mendapatkan telepon dari nomor misterius yang ternyata adalah Surti. Selain itu, Surti juga telah menyekap Sophie di kamarnya. Better than anyone that every life has a prize. Ooh, you better run fast.
Tanpa membuang waktu, Morgan pun langsung bergegas kembali ke Hotel Sophie. Dia juga meminta bantuan Leon untuk menyusulnya secepat mungkin. Setibanya di kamar Sophie, Morgan dikejutkan dengan jebakan bom yang telah dipasang oleh si janda brutal. Sialnya, Morgan tidak sengaja menginjak pemantiknya, dan jika dia bergerak, maka bom itu akan meledak. 5 minutes left. Come on, give me your gun. Morgan pun mengaku kalah dan berjanji tidak akan mengusik kehidupan Surti. Dia melakukan itu demi menyelamatkan Sophie yang sebentar lagi akan tenggelam di bak mandi. Namun Surti sama sekali tidak peduli. Dia justru memberikan pilihan sulit untuk Morgan antara menyelamatkan diri sendiri atau mati bersama Sophie. Situasi menjadi semakin tegang ketika Leon datang dan Surti yang kesal pun langsung menembak Leon berkali-kali. Surti lalu pergi meninggalkan mereka bertiga dan membiarkan Morgan untuk menentukan pilihannya. Melihat Sophie yang hampir tewas, dia pun memohon kepada Leon untuk menyelamatkan kekasihnya. Dengan kondisi yang terluka parah, Leon berusaha mengangkat Sophie dari bak mandi. Beruntung, timer bom telah berhenti dan Morgan pun langsung memompa jantung Sophie hingga dia sadar. Wake up! Sophie, wake up! It's okay. We're safe now. Setelahnya, Morgan meminta Sophie untuk menelpon ambulans dan membantu Leon, sedangkan dia akan mengejar Surti. Lalu di tengah kerumunan orang-orang, Morgan menembak si janda brutal dan hebatnya lagi, tembakan itu tepat mengenai perut Surti. Alhasil, Surti pun tumbang dengan mengenaskan. Di akhir film, Morgan dan Sophie hidup bahagia di kampung halaman neneknya Cristiano Ronaldo, sementara Surti ternyata masih hidup dan sedang berada di rumah sakit. Lalu, film pun tamat dengan sangat mengecewakan. Bahkan Pak RT bertanya-tanya nih, kenapa si Surti masih diselamatin sama sutradara padahal dia adalah janda paling membagongkan di dunia ini. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil adalah memastikan bahwa apapun yang kita kerjakan sudah selesai dengan baik. Jangan sampai seperti Morgan yang membiarkan Surti hidup begitu saja. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Tobi, mewakili pecinta istri tetangga. Itu kata naskah saya, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya dan kamsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.